Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI Boyolali dan Jemaat GPDI Batan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu mari satukan hati untuk datang kepadanya. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Gembala Esther Suryaningsih untuk memulai dalam doa. Kepada Ibu Gembala dipersilahkan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita akan bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu, di mana pagi yang indah Tuhan boleh berikan pada setiap kami. Engkau yang sudah memimpin, menyertai kami pada sepanjang malam hari ini ya, malam hari tadi Bapa, bahkan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar, sehat, dan kami akan bersama-sama pagi hari ini Tuhan bersuka cita, bersukaria untuk memperingati akan hari kenaikan Tuhan di surga. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyertai, memimpin dalam ibadah kami. Engkau akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Engkau juga akan menguduskan setiap kami ya Tuhan. Sehingga pelayanan kami, bahkan seluruh umat Tuhan yang akan bersama-sama beribadah, Engkau boleh memberkati setiap kami, layakkan kami Tuhan dengan kekudusan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami menyerahkan jalannya ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyingkirkan, menghalaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Engkau akan tutup bungkus jalannya ibadah pagi hari dengan kuasa darah-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat Tuhan mungkin saat ini datang dengan membawa berbagai masalah, persoalan, masalah kehidupan yang ada. Lewat ibadah pagi hari ini, lewat firman yang akan kami terima pagi hari ini Tuhan, ada kekuatan baru yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah Engkau akan kuatkan kami, yang susah Engkau akan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Kami yang sedang menghadapi permasalahan jalan buntu, Kau membuka jalan bagi setiap persoalan masalah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan akan kami rasakan dan terima pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Anugerah yang luar biasa sungguh kita rasakan saat pagi yang indah ini. Saya yakin dan percaya kita semua adalah umat-umat yang dikasihinya. Dan kita semua mengalami kemenangan di dalam Dia. Mari bersama kita naikkan, menikmati hadiratnya, satukan hati untuk menyembah Dia. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita meraih kemenangan demi kemenangan bersama Yesus. Sebab Dialah sumber kemenangan bagi kita. Mari kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kembali saya undang semuanya bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Lawatan Tuhan luar biasa terjadi. Curahkan rohnya mengalir dalam setiap kita. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan,
kebenaran firman Tuhan dari hambanya. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Bersama-sama kita angkat pujian, Roh Allah penuhiku. Roh
kami Tuhan penyembahan-Mu Tuhan. Untuk Engkau Yesus, berikan harum Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang saat ini hati kami Tuhan rindu akan firman-Mu Tuhan. Persiapkan isi hati kami Tuhan. Buka Tuhan hati kami Tuhan melalui pendengaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah menjadikan kehidupan kami Tuhan untuk selalu lebih bergaul karib Tuhan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kehidupan kami akan semakin diubahkan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman menjadi rema dalam setiap hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau berkati hamba-Mu yang bertugas, Kau akan urapi Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa, salam kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Dan pagi hari ini mungkin tidak seperti biasa kita beribadah setiap hari Minggu ya. Karena hari ini adalah hari Kamis. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah untuk memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali untuk bersama-sama merenungkan, belajar kembali firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-51 sampai 53. Ya, mari kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 51 sampai 53. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan tema kenaikan Yesus ke surga, memberi jaminan dan kepastian ya. Kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan dan kepastian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat ajaib dan luar biasa ya. Itulah sebabnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini saudaraku dianggap sebagai suatu kunci yang sangat penting di dalam gereja dan dicatat di dalam Alkitab. Seperti apa yang saat ini sedang kita rayakan bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Memang peristiwa ini sangatlah penting sehingga di dalam gereja setiap hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga selalu memperingatinya dan diadakan ibadah. Dan ini juga saudaraku yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, mengapa peristiwa ini sangat penting? Mengapa peristiwa ini penting? Supaya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya semakin mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan. Inilah yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Nah, saudaraku, bagaimana kita memahami ya? Bagaimana kita memahami kenaikan Yesus ke surga dan memberi jaminan dan kepastian bagi orang-orang yang percaya itu. Bagaimana kita bisa memahami dan kita bisa mengetahuinya. Yesus naik ke surga, memberikan jaminan yang pasti bagi orang-orang percaya itu. Saat ini saudaraku, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan pahami bersama-sama ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama saudara, dalam Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 49 kita akan baca. Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 49, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pertama, bagaimana kita memahami kenaikan Yesus ke surga itu memberikan jaminan dan kepastian bagi orang percaya. Yang pertama, karena Yesus membukakan kepada kita hati untuk bisa mengerti makna kenaikannya melalui Roh Kudus. Tadi kita sudah membaca dalam Lukas 24 ayat yang ke-45 sampai 49. Kenaikan Yesus ke surga memberikan kepada setiap kita itu pengertian-pengertian bahwa kenaikannya, setelah kenaikannya, ia mengutus Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Tidak dibiarkannya kita itu berjalan sendirian. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak lalu meninggalkan umatnya sendirian. Dia tidak meninggalkan umatnya berjalan seorang diri, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita semua. Amin. Karena hidup kita di dalam dunia ini saudara, itu masih terikat oleh adanya perbuatan-perbuatan dosa, keinginan-keinginan dosa, ya, yang selalu akan mencobai kehidupan manusia, mencobai kehidupan seseorang itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus itu yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, ada iblis itu yang selalu berusaha menyerang kehidupan orang percaya, yang melemahkan kehidupan orang percaya, yang mengintimidasi kehidupan orang percaya. Iblis itu dia selalu berusaha membuka celah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu akan lengah dan jatuh di dalam dosa. Nah, untuk itu saudaraku, sangat diperlukan pimpinan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Yesus dia naik ke surga.
Dan dia mencurahkan Roh Kudus supaya kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan senantiasa ada di dalam pimpinannya. Nah, ini yang pertama saudaraku. Lalu yang kedua, kita diajar untuk memahami bahwa ada perjalanan iman dalam hidup kita, ya. Kita diajar untuk memahami bahwa ada perjalanan iman di dalam hidup kita. Selain hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita sebagai orang percaya harus mempunyai dan ada tujuan yang pasti dan jelas. Apa tujuan kita sebagai orang-orang percaya yang pasti dan jelas itu, saudara? Sebagai contoh demikian, ketika kita mungkin sedang dan akan mengadakan suatu perjalanan, saudara, kira-kira apa yang sudah kita pikirkan terlebih dahulu? Apa, saudaraku? Pasti kita akan berpikir dengan sebuah tujuan perjalanan yang jelas, ya. Oh, dari rumah saya akan mengajak keluarga saya mengadakan satu perjalanan. Kemana? Jadi harus ada arah tujuan yang pasti, yang jelas. Oh, aku akan mengajak anak-anakku. Contohnya, mengajak keluarga. Walaupun saat ini mungkin di gereja kita belum ada ibadah di gereja, saudara ya. Tapi ke depannya kan pasti akan diadakan kembali. Mengadakan suatu perjalanan yang jelas dan pasti. Aku dan seluruh isi keluargaku akan mengajak suatu perjalanan. Oh, ini hari Minggu. Waktunya untuk kami beribadah dengan seluruh keluarga. Mengajak keluarga dan anak-anak. Ayo semuanya kita berangkat ke gereja, beribadah bersama-sama. Ya, menerima berkat Tuhan, menerima segala anugerah Tuhan. Jadi ada satu kepastian, ya, yang jelas. Jangan kita mau mengajak keluarga kita gak ngerti, saudaraku, kita mau mengajaknya kemana. Itu adalah hal yang salah, yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, selain hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga harus ada tujuan yang pasti dan jelas. Ya. Apakah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen sudah cukup selama ini, saudaraku, dengan cara-cara kita yang mungkin ada kalanya, weslah aku sudah cukup dengan aku berdoa di rumah, dengan mungkin aku datang beribadah, ya, datang ke gereja. Atau malah mungkin ada yang sudah cukup dengan hanya mendengar pujian, penyembahan, firman Allah yang disampaikan. Mungkin kita hanya mendengar sudah cukup dengan sarana yang ada lewat siaran radio mungkin, lewat televisi dan lain sebagainya. Ataukah mungkin saudaraku, selama ini apa gunanya semuanya ketika kita sudah memahami, mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan, ya, kita membaca firman, kita sudah habiskan firman yang ada, Alkitab ini saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Tetapi ada tetapinya, saudaraku. Kalau kita belum ataupun tidak memahami perjalanan iman yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mewujudkan perjalanan iman kita yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12.
Demikian dikatakan firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang disampaikan di dalam firman Allah ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, apa yang dikatakan ayat selanjutnya? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita harus wujudkan seperti apa yang firman Allah sampaikan untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pun sudah lakukan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu itu murid-murid ini diajar, saudaraku. Murid-murid belajar. Namanya sebagai murid kan diajar dan belajar. Seperti itu ya. Nah, setelah Yesus naik ke surga, apa yang dikerjakan oleh murid-murid? Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid dia harus sudah mulai bisa mandiri, ya. Mereka mulai belajar mandiri. Mereka belajar melayani. Mereka melakukan mujizat dan lain sebagainya. Nah, ini jugalah yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita itu dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama itu Tuhan sudah kerjakan di dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen, hidup kita itu harus ada pertumbuhan di dalam perjalanan iman kita. Hidup kita itu harus aktif. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mati. Harus aktif dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang ada, melayani Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudaraku masih didapati di luar sana ya. Ataukah justru ada yang ada di tempat ini, di gereja kita masing-masing. Kalau disuruh pelayanan saudaraku, jawabannya apa? Ayo, Bapak Ibu, kira-kira saudara-saudari ini ya, yang masih muda-muda juga, kalau disuruh ambil bagian di dalam pelayanan, jawabannya apa? Wah, aku belum bisa kok, aku belum siap kok. Lah kalau nggak siap-siap, kapan siapnya? Ya, sampai Tuhan datang pun kalau nggak ada, kita nggak mau dari hati kita nggak ada niat untuk kita melayani, ya nggak akan siap-siap kita melayani Tuhan. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di sini ya, kita itu diajar untuk memahami bahwa dalam perjalanan hidup kita itu, iman kita itu harus tetap aktif. Bukan hanya sekedar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari hanya dilayani saja, hanya dilayani. Maunya dilayani tetapi tidak mau melayani. Yesus sudah mengajarkan bagi setiap kita semua. Dan ini harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga sudah ajarkan selama dia ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Mari bangkit, maju, layani Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan nafas bagi setiap kita semua, ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita memahami
kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan dan kepastian bagi orang percaya itu. Bagaimana kita memahami kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan dan kepastian bagi orang percaya? Yang ketiga, kehidupan di surga adalah hal yang pasti. Amin. Siapa yang gak percaya? Kehidupan di surga adalah merupakan hal yang pasti. Hanya oleh karena anugerahnya, hanya oleh karena kenaikan Yesus ke surga, maka kita yang percaya, saya katakan yang percaya akan memperoleh jaminan yang pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jaminan yang pasti itu apa? Mari kita baca Alkitab kita, ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Nah ini saudaraku, ya. Inilah yang jaminan Tuhan sediakan berikan kepada setiap orang percaya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Yesus Kristus, dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit. Dan hari ini kita semua memperingati akan kenaikannya ke surga. Melalui peristiwa dari kenaikan Yesus ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu dalam menghadapi hidup ini. Sehingga kita akan tetap kuat, sabar dalam menghadapi hidup ini. Kita akan tetap bertahan dalam menghadapi situasi kehidupan apapun yang kita jalani sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan saya percaya sebagai gembala Tuhan yang ada di GPDI Getsemani Boyolali, Dia, Yesus, akan menjumpai kita, anak-anaknya yang tetap setia dan bertumbuh di dalam iman dan pengiringannya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang ada di GPDI Getsemani Boyolali ini, ya, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap kita semua. Tidak sia-sia pengiringan kita selama ini kepada Tuhan, ya. Asalkan satu hal, mari sebagai anak-anak Tuhan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Segala pengertian-pengertian apapun yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, mari kita akan lakukan, kita jalankan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita itu sangat berarti di hadapannya, ya. Layani Dia, kerjakan segala pekerjaan-pekerjaan Yesus selama kita masih ada di dalam dunia ini. Seperti ketika Yesus ada di dalam dunia, Dia melakukan, mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kita sebagai anak-anaknya, umat Tuhan yang ada, murid-murid Yesus, lakukan itu semua dengan rasa tanggung jawab di dalamnya. Ya. Dan mari kita percaya bahwa dari peristiwa kenaikan Yesus di surga, ada satu hal yang pasti yang akan kita dapatkan. Jaminan yang pasti itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita semua, ya, yaitu surga yang mulia itu menjadi bagian kehidupan kita.
Jangan bimbang sebagai anak-anak Tuhan. Jangan ragu sebagai orang-orang percaya. Ya, tetap imani, jalani dengan kepastian hidup di dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan dapati kita semua tetap setia dan beriman kepada Dia sampai nafas kehidupan kita terakhir. Tuhan dapati kita tetap setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sudah naik ke surga, tetapi Dia akan mengutus Roh Kudus itu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati firman pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mendengar firman yang sudah disampaikan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita semua akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Katakan peganglah. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Katakan kembali, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tangan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Katakan kembali, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Aja
Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mulai mengajarkan bagi setiap kita semua bahwa kenaikan Tuhan memberikan jaminan dan kepastian hidup di dalam setiap hidup kita, pengiringan kita kepada Dia. Mari, saat ini, mungkin selama ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang kita jalani hanyalah sekedar saja. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada semangat dan gairah di dalam pelayanan kita maupun di dalam ibadah kita kepada Dia. Tetapi saat ini bagaimana kita boleh memperingati akan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dia yang sudah meninggalkan kita semua. Dia naik ke surga untuk memberikan jaminan kepastian hidup. Bahwa dia menyiapkan, menyediakan tempat bagi setiap kita semua. Dan Yesus naik ke surga. Dia juga akan memberikan rohnya bagi setiap kita semua. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita, menyertai kita. Roh itulah yang akan memampukan kita dalam menghadapi maupun dalam menjalani kehidupan yang ada ini. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga kita sanggup untuk menjalani hidup. Kita sanggup untuk mempertahankan iman kita walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, ujian, tantangan kehidupan, badai kehidupan yang ada. Bahkan mungkin hari-hari, saat-saat ini yang kita jalani. Situasi yang ada saat ini, ada kalanya mungkin akan melemahkan semangat dan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Namun janganlah sampai iman kita menjadi goyah. Jangan iman kita menjadi lemah. Karena Dia Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kemampuan, kekuatan kita. Sehingga kita tetap bertahan dalam mengarungi kehidupan yang ada ini. Tuhan bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu ya Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang menjadi doa kita, apa yang sedang menjadi harapan-harapan kita, apa yang sedang menjadi kerinduan kita, apa yang sedang menjadi keinginan kita. Nyatakan di hadapan Allah. Dia Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Oh, haleluya. Katakan, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Mereka yang membawa setiap tubuh roh jiwa mereka Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengerti akan setiap persoalan demi persoalan yang sudah dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Karena kami mempunyai Allah yang kuasa. Kami mempunyai Allah yang ajaib ya Tuhan. Allah yang sanggup melakukan, mengadakan mujizat bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, saat ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu anak-anakku yang sedang berbeban berat, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat setiap masalah, persoalan, sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan memberikan kelegaan. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap masalah anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan pemulihan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman Allah yang sudah kami dengarkan, biarlah ini menjadi berkat yang indah bagi setiap kami. Firman Allah boleh menguatkan kami kembali. Firman Allah boleh meneguhkan kami kembali ya Bapa. Bahwa dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ada jaminan dan kepastian yang hidup bagi setiap kami ya Bapa. Engkau sudah menyediakan tempat yang indah bagi setiap kami. Surga yang mulia itu Bapa. Kami percaya bahwa pengiringan kami kepadamu selama ini tidaklah sia-sia. Ampuni kami kalau mungkin selama ini Tuhan, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan sembrono, kami tidak semangat, bahkan kami lemah. Iman kami lemah Tuhan. Engkau akan bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Bangkitkan iman kami kembali ya Bapa. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya yang mati. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit dengan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang selama ini Tuhan sudah ajarkan bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau melayani Engkau. Kami mau dengan tekun dan setia melayani Tuhan. Kami mau dengan tekun dan setia beribadah kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai pemenang di dalam Kristus. Karena kami tahu Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami, Roh itulah yang memberikan kekuatan dan pengertian bagi setiap kami. Sehingga kami tetap ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami umat-Mu belum bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah Allah, di dalam bait-Mu, di dalam gereja. Kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tetapi segala berkat-berkat Tuhan tidak akan mengurangi di dalam ibadah kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan boleh melimpah atas setiap kehidupan kami. Dan doa kami, biarlah situasi pandemi ini Bapa boleh cepat berlalu. Sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah, bersekutu di gereja kami kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di GPDI Getsemani Boyolali. Bersama dengan gembala, majelis pengurus gereja, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada bersama dengan GPDI Batan. Engkau memberkati ya Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang ada
Dari mulai anak-anak yang terkecil sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Tetapi kekuatan dari Allah boleh senantiasa menyertai setiap kami. Satukan kami, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Sehingga pelayanan-Mu yang ada di GPDI Boyolali maupun Batan boleh semakin hari semakin maju. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang pagi ini sudah ambil bagian di dalamnya. Kau memberkati ya Bapa. Berkati juga pemerintahan kami yang ada dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memberkati dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada. Sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan dan hormat kepadamu ya Bapa. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, terutama dengan situasi kondisi yang ada saat ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau boleh cepat lalukan dari bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar juga kami akan bersama-sama membawa setiap persembahan kami di hadapan Allah. Engkau akan kuduskan setiap tangan-tangan kami, sucikan tangan-tangan kami. Sehingga apapun yang akan kami sampaikan di hadapan-Mu, baik korban persembahan, untuk operasional gereja-Mu ya Bapa, bahkan perpuluhan milik Allah yang akan dipersembahkan kembali di hadapan Allah. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat di dalamnya, sehingga lumbung-lumbung kami boleh melimpah ruah akan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, baik rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan, maupun anak-anak Tuhan yang sudah dalam masa pensiun pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, diberkati oleh Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau akan tambahkan dengan kekuatan, kesehatan dan usia yang panjang bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau akan balaskan semua dengan berlipat kali ganda di dalamnya. Kami serahkan semua doa kami dan kami akan akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Ya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Haleluya. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat, kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.